6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima. Kemudian pada hari selanjutnya, bom atom selanjutnya dijatuhkan di Nagasaki. Kondisinya semakin memanas setelah Uni Soviet menyerbu Manchuria dan menyatakan perang kepada Jepang. Kondisi inilah yang mendorong Jenderal Terauchi untuk mengundang Soekarno, Hatta, dan Regimen Widyadiningrat untuk datang ke markas besar Tentara Wilayah Selatan di Dalat, Vietnam. Inti dari pertemuan ini ialah untuk membahas perihal kemerdekaan Indonesia. Ada surat undangan pertemuan dari Dalat, Vietnam. Bukankah itu mereka bisa tentara Jepang di wilayah selatan? Yang benar saja, apakah mereka melakukan tipuan lagi? Tidak, Bu. Bisa saja kalau benar. Pertahanan tentara Jepang sudah mulai berkurang. Kita bicarakan dengan Regimen, sepertinya dia juga diundang. Setelah mendiskusikannya, mereka pun setuju untuk pergi ke Dalat, Vietnam. Mereka pun berangkat. Sebelum tiba di Dalat, mereka menginap semalam di Singapura dan semalam lagi di Saigon. Sesampainya di Saigon, mereka dibawa ke Dalat untuk Jenderal Terauchi, Panglima seluruh angkatan perang Jepang di seluruh Asia Tenggara. Kira-kira apa yang akan terjadi besok? Jepang sudah kalah. Kita tidak bisa berharap banyak. Tujuan utama kita hanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk keputusan lain, kita tunggu saja hari esok. Kita tetap waspada, kita hanya bisa menunggu. Betul, Bung. Kita bisa lihat apa yang akan terjadi setelah berita bom di Jepang. Benar, Bung. Kita lihat saja untuk hari esok. Keesokan harinya, tepat di jam 10 pagi di markas besar Panglima Jepang, Silakan. Selamat datang di markas besar kami, para Nippon. Di sini, tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan maksud dari undangan kami. Kami benar-benar menjanjikan kemerdekaan untuk negara kalian pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Kami berjanji bahwa tidak akan ada lagi yang menghalangi kemerdekaan negara Indonesia. Kami 100% akan memberikan kebebasan kepada Indonesia. Maka dari ini, kami merencanakan membentukkan panitia baru, Dokuritsu Junbi Inkai, yang rencananya akan dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Badan ini akan mengatur mengenai persiapan kemerdekaan kalian. Jadi, selebihnya, kami Nippon akan membantu persiapan kemerdekaan kalian sebisa kami. Jadi, rencana Nippon ialah janji manis kemerdekaan sudah dikemukakan oleh Jenderal Terauchi kepada tokoh-tokoh penting negara. Janji manis tersebut diterima dengan baik mengingat negara kita tentu saja haus akan kemerdekaan. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuknya PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilaksanakan setelah persiapan selesai, dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau berikutnya. Wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Hatta. Tentu saja tokoh-tokoh penting negara kita paham betul akal-akal Jepang yang berharap bisa mengembalikan keadaan. Tak kalah dalam usaha, beberapa tokoh terutama Sultan Syahrir mendesak untuk melaksanakan kemerdekaan. Namun Soekarno memutuskan untuk membicarakan hal tersebut di tanah air. Ini adalah tipu muslihat mereka. Kita harus menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Jangan terburu-buru, Jepang sudah terdesak. Tidak begitu, Bu. Kekalahan kita akan menjadi hadiah kemerdekaan mereka. Tapi ini akan merugikan kita. Mari kita bahas masalah tersebut di tanah air saja. Tidak sepatutnya kita ribut. Setelah itu, Regimen Widyadiningrat membagikan hasil dari kesepakatan pertemuan Dalat kepada semua orang. Berikut adalah hasil keputusan dari pertemuan di Dalat. Pembentukan PPKI sebagai BPUPKI setelah menyelesaikan tugasnya, yakni menetapkan dasar negara dan menyusun rancangan undang-undang dasar. BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. PPKI lebih tertuju atau berfokus pada persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah pemerintahan Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jenderal Terauchi mengatakan Indonesia akan merdeka pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Yang ketiga adalah
adalah untuk wilayah kemerdekaan, Jepang akan memberikan seluruh wilayah bekas Belanda, namun tidak termasuk bekas jajahan Inggris di Malaya dan Kalimantan. Yang keempat adalah pemberian kemerdekaan diberikan secara berangsur-angsur, mulai dari Pulau Jawa disusul pulau-pulau lainnya. Pemberian kemerdekaan ini akan dilakukan secara langsung setelah semua persiapan selesai. Setelah pertemuan di darat Vietnam, mereka pun kembali ke tanah air dengan rencana mempersiapkan kemerdekaan. Sultan Syahrir kembali mendesak untuk melaksanakan kemerdekaan, namun Soekarno dan Hatta tetap tidak ingin terburu-buru. Perdebatan pun terus berlanjut. Banyak hal yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Pada saat itu, rasa campur aduk ingin bebas dengan rasa takut akan mengkhianati janji yang telah dibuat. Namun, tanpa diduga-duga, golongan muda telah menyiapkan sebuah rencana yang nantinya rencana tersebut akan dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Super Shy. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya.